Kavita. Shalom Kak Ella, shalom Kak Novi. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Nah, kita sapa adik-adik bersama-sama ya kakak-kakak. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Ya adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sambil bertepuk tangan dan berdiri adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Ya adik-adik, tetap berdiri dan kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu secara online. Mari Tuhan berkati kami semua yang mengikutinya, bahkan guru-guru yang membimbing kami di dalam mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Biarlah kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu ini dengan baik, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Kak Novi, Kavita masih semangat? Masih Kak Ella. Pastinya adik-adik di rumah juga masih semangat ya, dan tetap dalam keadaan berdiri. Kita mengangkat pujian I love you Jesus sambil menggunakan gerakan ya adik-adik. Kalau yang belum bisa menggunakan gerakan bisa bertepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi kita angkat pujian ini. I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus.
down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik masih semangat kan? Kak Ella? Kak Masih. Vita? Masih. Luar biasa. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Tapi sebelum itu, Kak Novi masih rindu sekali adik-adik untuk bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita angkat pujiannya adik-adik ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, siapkan hati, duduk yang manis ya, untuk kita mau sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan segala doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Dalam kesehatan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Dalam studi mereka, dalam sekolah mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, bantu mereka. Berikanlah mereka akal budi, kecerdasan, agar mereka boleh berhasil di dalam studi mereka. Dan juga ya Tuhan, kalau sekarang ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mau pulihkan, Tuhan sembuhkan. Juga untuk para orang tua yang sudah mendidik, membantu mereka, Tuhan Yesus mau berkati, berikan kesehatan yang baik dalam pekerjaan, Tuhan Yesus mau memberkati. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia mendidik anak-anak di dalam rohani, di dalam percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan. Hamba serahkan juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin belum percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau menarik mereka untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci doa tiap hari.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi lakukan pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik terkasih, jumpa lagi bersama dengan Kak Erni hari ini dalam cerita sekolah minggu kita. Hari ini Kak Erni akan menceritakan firman Tuhan bagi adik-adik semua. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Erni ajak kita semua untuk duduk dengan tenang. Kita mau berdoa, memohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan agar kita bisa mengerti, memahami cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Kak Erni akan menyampaikan, Tuhan memberkati, beri hikmat, dan juga semua adik-adik yang di rumah. Tuhan berkati, Tuhan sertai, mereka bisa duduk dengan tenang, menyaksikan cerita sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik terkasih, hari ini Kak Erni mau cerita dari Daniel pasalnya yang kedua, dari kitab Daniel pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-49. Nah adik-adik terkasih, saat malam kita tidur atau adik-adik tidur, tentunya kita pernah bermimpi. Dan kadang-kadang mimpi kita itu mimpi yang baik, ada juga yang mendapatkan mimpi yang buruk. Nah, cerita kali ini Kak Erni adalah tentang seorang raja yang ada di Babilonia, kerajaan Babel. Raja ini bernama Nebukadnezar. Raja ini pada waktu dia malam tidur, dia bermimpi. Nah, dari mimpinya ini, Raja Nebukadnezar dia menjadi takut, dia gelisah karena mimpinya ini. Dia tidak mengerti akan arti mimpinya ini saat dia bermimpi. Nah, kita semua juga kadang-kadang kalau saat kita tidur, kita bermimpi, kita kadang-kadang tidak mengerti, tidak memahami arti mimpi kita sendiri. Ada yang bermimpi buruk, lalu menjadi takut, menjadi gelisah. Nah, Raja Nebukadnezar pun demikian. Dia bermimpi dan dia tidak bisa mengartikan mimpinya, dia menjadi takut, gelisah akan mimpinya ini. Nah, adik-adik terkasih, lalu Raja Nebukadnezar ini menyuruh anak buahnya untuk memanggil orang-orang yang ada di daerah Babel itu, dan dia menyuruh untuk orang-orang itu bisa mengartikan mimpinya.
Jadi yang dipanggil itu ada ahli nujum, ada ahli sihir, ada ahli penafsir mimpi, ada orang-orang bijaksana, orang-orang dari Kasdim. Nah, orang-orang ini ya yang dipanggil, orang-orang bijaksana inilah di daerah mereka yang dipanggil untuk bisa mengartikan mimpi raja. Maka anak buah Raja Nebukadnezar pergi memanggil para orang-orang bijaksana ini untuk datang menghadap raja dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik terkasih, para orang bijaksana ini akhirnya sampailah mereka di tempatnya raja. Mereka berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, ceritakanlah mimpi raja itu. Biarlah kami bisa mengetahui makna dari mimpi raja itu." Tetapi raja berkata kepada mereka bahwa raja telah mengambil keputusan. Bagi siapapun yang tidak bisa mengartikan mimpi raja, mengetahui mimpi raja, maka kepalanya akan dipenggal atau kepalanya akan dipotong. Raja ini jahat sekali, Raja Nebukadnezar ini. Dia berkata demikian. Nah, tetapi orang-orang bijaksana, ahli nujum, ahli jampi, ahli sihir, semua orang-orang ini tidak bisa mengartikan mimpi raja. Mereka tidak bisa memberitahukan raja arti mimpinya apa. Nah, mengapa mereka tidak bisa memberitahukan? Karena raja sendiri pun tidak menceritakan arti mimpinya seperti apa. Atau raja ini juga tidak menceritakan mimpinya itu apa, sehingga para ahli sihir ini bisa mengartikannya. Raja hanya memerintahkan mereka untuk segera mengartikan mimpi raja. Nah, para orang bijaksana ini berkata kepada raja bahwa, "Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat mengartikan mimpi raja itu, karena raja tidak pernah menceritakannya." Maka jadi marahlah, geram, jengkel, emosi. Raja menjadi emosi, marah, dan raja memerintahkan seluruh pasukannya, anak buahnya, untuk memusnahkan orang-orang ini, memusnahkan para orang-orang bijaksana ini. Dan perintah ini raja suruh semua yang ada orang-orang bijaksana di daerah mereka itu harus dimusnahkan. Maka perintah keputusan raja ini terdengarlah sampai kepada seorang yang bernama Daniel. Daniel mendengarkan akan hal itu, maka Daniel menyuruh pasukan Raja Nebukadnezar yang bernama Ariok. Dia menyuruh agar Ariok ini pergi menghadap raja dan meminta waktu raja untuk Daniel bisa mengartikan mimpi raja itu. Maka Ariok ini menghadap raja dan meminta waktu raja bahwa Daniel akan menceritakan mimpi raja ini. Maka raja memberikan kesempatan kepada Daniel. Lalu ketika kesempatan sudah diberikan kepada Daniel, Daniel pulang dan dia pergi kepada ketiga temannya. Ketiga temannya ini yaitu namanya Hanaya, Misael, Asaria. Lalu mereka bertiga, Daniel minta supaya mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan Allah. Daniel bilang bahwa mari kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan, kita minta supaya Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan menolong kita agar kita jangan dihukum mati, Tuhan menolong kita agar kita dapat hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat mengetahui mimpi Raja Nebukadnezar dan bisa mengartikannya. Maka setelah itu akhirnya mereka bertiga ditambah dengan Daniel, 4 orang ini berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan. Mereka meminta agar Tuhanlah yang mencerahkan mereka sehingga mereka bisa mengetahui mimpi Raja Nebukadnezar dan bisa mengartikannya. Nah, adik-adik terkasih, setelah mereka berdoa,
rahasia mimpi Raja Nebukadnezar itu diberitahukan kepada mereka melalui Daniel. Daniel mendapatkan penglihatan. Dan ia mengetahui mimpi raja itu, bahkan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah mereka berhasil mendapatkan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Daniel, Daniel mengucap syukur kepada Tuhan. Daniel memuliakan Tuhan Allah. Bahkan Daniel berkata, "Terpujilah Tuhan Allah yang kupuji, yang kumuliakan, sebab Tuhan Allah telah mengaruniakan kekuatan serta hikmat kepadaku." Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan berkenan kepada Daniel dan memperlihatkan mimpi Raja Nebukadnezar. Setelah itu, Daniel pergi menghadap pasukan Ariok. Dia berkata kepada Ariok agar bisa bertemu dengan raja dan mengatakan kepada raja mimpi raja itu. Dan pasukan raja ini meminta kepada raja supaya tidak memusnahkan mereka karena Daniel akan menceritakan mimpi raja itu. Nah, adik-adik yang terkasih, waktu sampai kepada raja, Daniel sampai kepada Raja Nebukadnezar, raja bertanya kepada dia, "Apakah kamu bisa memberitahukan makna mimpi itu?" Daniel menjawab, "Memang tidak ada satupun orang yang ahli mimpi, orang bijaksana, ahli nujum, maupun orang-orang kasdim yang bisa memberitahukan kepada raja mimpi itu. Bahkan makna mimpi raja itu mereka tidak dapat memberitahukannya." Daniel berkata, "Siapapun tidak ada yang bisa. Yang bisa memberitahukannya, yang bisa mengartikannya hanyalah Tuhan Allah dari surga." Daniel berkata, "Tuanku raja, yang bisa melihat mimpi raja itu adalah Tuhan Allah dari surga." Daniel tidak menyatakan bahwa dirinya yang bisa. Daniel tidak mengatakan bahwa dialah punya kemampuan yang hebat, tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan Allah dari surga yang bisa mengartikan mimpi raja itu. Daniel berkata, mimpinya itu dalam penglihatannya, dia berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, saya melihat dalam mimpi itu ada patung yang sangat besar, dan patung itu tinggi berkilauan, luar biasa tegaknya, berdiri di hadapan tuanku raja dan tampak dahsyat. Bahkan kepala patung itu dari emas, dada dan lengannya itu dari perak, lalu perut dan juga pinggangnya itu dari tembaga, lalu pahanya itu dari besi, lalu kakinya itu sebagian ada dari besi, sebagian lagi dari tanah liat." Nah, itu kata Daniel kepada raja. Lalu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar bahwa ia pun melihat ada batu yang keluar tanpa perbuatan tangan manusia, tanpa perbuatan siapapun itu, menimpa kaki patung tersebut. Kaki patung yang sebagian besi dan juga sebagian tanah liat. Batu yang menimpa kaki patung itu membuat seluruh badan patung itu menjadi remuk, jatuh ke tanah dan berserakan menjadi sekam. Dan membuat angin yang datang menghembuskan sekam itu sampai tidak ada lagi bekasnya. Yang ada adalah batu yang besar yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku raja. Kemudian Daniel menjelaskan lagi arti mimpi itu. Daniel berkata, arti dari kepala dari emas yaitu Tuhan Allah memberikan kerajaan, kekuatan dan kemuliaan kepada tuanku raja. Sementara dada
Dan lengan dari perak itu artinya sesudah Tuanku Raja akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Lalu perut pinggang yang dari tembaga itu yang artinya akan muncul satu kerajaan lagi yang ketiga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah, adik-adik yang terkasih, lalu paha yang terbuat dari besi itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang menghancurkan segala sesuatu, maka kerajaan ini akan menghancurkan semuanya. Kemudian kaki yang sebagian dari tanah liat dan sebagian dari besi itu artinya kerajaan akan terbagi-bagi. Kerajaan itu akan keras seperti besi, tetapi sebagian akan rapuh seperti tanah liat. Seperti besi akan bercampur dengan tanah liat, demikianlah mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak akan bercampur dengan tanah liat. Nah, adik-adik yang terkasih, lalu batu yang menimpa kaki patung itu menjadi satu tumpukan batu yang besar seperti gunung. Itu artinya bahwa Tuhan Allah semesta langit, Dia akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan Ia sendiri akan tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, inilah makna mimpi yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel berkata kepada Raja, "Raja, mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya." Nah, adik-adik yang terkasih, setelah mendengar semua penjelasan Daniel, Raja Nebukadnezar lalu sujud menyembah kepada Daniel. Raja berkata kepada Daniel, "Ya Tuhan Allahmu, itulah Allah yang mengatasi segala Allah dan berkuasa atas segala raja." Setelah itu Raja Nebukadnezar berterima kasih kepada Daniel. Dia memberikan banyak sekali pemberian kepada Daniel. Dia menjadikan Daniel atas seluruh dia menjadikan Daniel penguasa atas seluruh wilayah Babel. Lalu dia menjadikan kepala atas seluruh orang bijaksana yang ada di Babel. Daniel menjadi kepalanya. Tetapi Daniel meminta agar wilayah pemerintahan Babel itu diserahkan kepada ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sementara Daniel sendiri memilih untuk tetap tinggal di istana raja. Nah, adik-adik yang terkasih, cerita ini begitu luar biasa ya. Kalau kita mendengar cerita ini, Daniel dengan begitu luar biasa kuasai oleh hikmat Tuhan. Dia benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Dia dengan berani menceritakan kemahakuasaan Tuhan, dan Tuhan menuntun memimpin dia. Bahkan dia boleh menceritakan arti mimpinya begitu luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih, cerita ini begitu luar biasa. Dari cerita ini ada kebenaran-kebenaran, ada hal-hal yang menarik, yang baik, yang bisa kita dapati atau bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat ada ahli jampi, ahli nujum, ahli sihir, orang-orang berilmu, orang-orang bijaksana. Ada semua orang-orang yang hebat, tapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi raja. Mereka tidak bisa mengetahui mimpi raja. Dibandingkan dengan Daniel yang orang biasa, bukan orang yang hebat, tetapi dia bisa mengartikan mimpi raja. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang hebat itu mengandalkan kemampuan mereka, mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan membuat mereka tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Daniel. Berbeda dengan Daniel,
Daniel tidak seperti mereka. Daniel mengandalkan Tuhan Allah. Daniel percaya kepada Tuhan Allah. Sebelum dia bergerak, dia memohon hikmat Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, menaikkan doa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan dia hikmat sehingga dia bisa mengartikan mimpi raja tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih, kebenaran firman Tuhan ini bagi kita dalam hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan, berdoa meminta hikmat daripada Tuhan agar kita bisa belajar dengan baik ya. Yang masih sekolah, kita bisa belajar dengan baik, pada akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa kerajaan di dunia ini banyak kerajaan yang hebat, penguasa-penguasa yang hebat, bahkan seperti kerajaan Babel ini yang hebat. Tetapi semua kerajaan-kerajaan yang hebat di dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya. Semua kerajaan yang ada di dunia ini pasti akan binasa, tetapi hanya satu, yaitu kerajaan Allah, dia akan tetap kuat sampai selama-lamanya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Allah, yang menjadi warga kerajaan surga. Daniel pasal 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Karena itu kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan Allah kekal untuk selama-lamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berbahagia, karena nantinya kita akan hidup dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Sudahkah adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kelak nanti kita akan hidup di dalam kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Serta dalam hidup ini harus selalu mengandalkan Tuhan dalam semua langkah hidup kita, dalam seluruh kegiatan aktivitas kita yang kita lakukan. Kak Erni mengajak adik-adik semua untuk hidup percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, serta rajin berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Baik adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan Kak Erni untuk hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan untuk dihafalkan minggu depan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami seperti Daniel, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik yang terkasih, jumpa lagi di minggu yang akan datang. Shalom. Ya Kak Ella, Kak Novi, Ya, Kak Vita. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Benar sekali Kak Vita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Kak Vita, Kak Novi, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.